Selamat pagi dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas pemeliharaannya, sehingga kita bisa berada di tempat ini dan merespon undangannya dengan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ambillah waktu sejenak untuk bersaat teduh, untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah. Kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit, lebih luas dari lautan. Itu dapat kita rasakan. Dia selalu sediakan apa yang kita perlukan, bahkan berkat-Nya tak henti-henti dicurahkan kepada kita. Karena begitu besar kasih Tuhan, kita tak sanggup untuk membalasnya selain puji dan sembah Dia. Kasih setiamu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kasih setiamu. Langit biru
melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan kasih-Nya tiada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi dan setiap hari. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tetap setia memelihara umat-Nya untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Gloria Patri. Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus hadir di bait suci.
sebagai manusia, disadari ataupun tidak, seringkali kita membiarkan diri dikuasai oleh kedagingan sehingga menyimpang dari kehendak Tuhan. Pada kesempatan ini Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya, yaitu dari Matius 6 ayat 1 dan 2. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Marilah kita menyatakan pengakuan kita, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memeriksa hati kita dan kita bisa melihat kasih dan kuasa-Nya. Kulihat kasih dan kuasa-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku bersujud. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku bersujud. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Di mana Tuhan juga sudah menghantar dari rumah kami masing-masing atau dari tempat lain boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satupun. Di mana kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan sebentar kami juga akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Bapa, kami menyadari di dalam kehidupan yang baru saja kami lalui, kami ingin hidup taat kepada Tuhan, kami ingin juga jalan sesuai dengan firman-Mu, tetapi justru itulah yang kami tidak lakukan. Bahkan kami mengalami jatuh bangun di dalam dosa. Dan kami menyadari Tuhan bahwa kami sudah menyakiti hati orang-orang mungkin di sekitar kami. Kami juga sudah menduka citakan Roh Kudus. Bahkan kami juga sudah melanggar segala perintah-perintah yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu.
Puji Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mohon mengampuni akan segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Dan kami juga yakin percaya ketika kami mengaku segala dosa-dosa kami. Kami yakin Tuhan juga akan mengampuni akan dosa-dosa kami. Itu Tuhan tolong berikanlah kepada kami keberanian untuk kedepannya kami boleh taat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biar kami serahkan sekali lagi diri kami. Dengar doa kami yang kami pohonkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, selain Tuhan akan mengampuni, menyucikan, bahkan ada berita anugerah yang disampaikan kepada saudara yang diambil dari Mazmur 145 ayat 8 dan 9 yang berkata demikian, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebagai ungkapan syukur atas semua kasih karunia dan anugerah yang telah Tuhan berikan, mari kita menerima kemuliaan Allah bersama-sama dengan mempersembahkan pujian kepada Sang Pemberi. Dengan apa kan kubalas? Allah yang setia, Bapa kita, Bapa yang mulia, kasih-Nya sangat besar. Allah
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Puji Tuhan, Dia begitu mengasihi kita, kita nggak sanggup untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Hanya dengan pujian dan penyembahan serta turut firman-Nya, itu yang hanya bisa kita lakukan bagi Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, puji Tuhan pada siang hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Ibu Pendeta Chai Suk Fei. Adapun tema khotbah pada hari ini adalah Tuhan yang setia, The Faithful Lord. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kita akan sama-sama mengangkat pujian sambil mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau
pertengahan ibadah pada pagi hari ini, kami kembali datang menghampiri Dikau. Kau tahu akan keadaan kami masing-masing. Kami adalah manusia yang terbatas, yang jujur. Kami sulit untuk mengerti mungkin rahasia-rahasia yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kami bersyukur kalau kami mempunyai Roh Kudus. Biar Roh Kudus-Mu yang akan membantu kami semua. Ketika kami membaca bagian dari firman-Mu, biar Roh Kudus juga yang akan memimpin. Sehingga kami boleh mengerti. Tolong Tuhan untuk setiap kami. Berikanlah kepada kami kerenan hati. Berikanlah kepada kami juga kerinduan untuk terus senantiasa membaca Alkitab. Dan juga merenungkan di dalam kehidupan kami. Bahkan juga kami menghidupkannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong untuk hamba sendiri, Kau mengetahui akan keberadaan keterbatasan. Namun kalau Tuhan sudah mempercayakan hamba untuk menyampaikan akan isi hati-Mu, topang dia, berikan kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Baik yang di gereja ataupun mungkin ikut ibadah secara online. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kepada kita waktu, kesempatan ya. Untuk kita membaca dan juga menguraikan atau mendengarkan penguraian akan firman Tuhan. Nah, saudaraku, selama tema khotbah sepanjang bulan November, ya, jadi sepanjang bulan November kita memasuki minggu pertama di bulan November. Gereja atau tema khotbahnya itu adalah penghakiman dan pemulihan. Jadi secara khusus kita akan mengeksposisi kitab Yesaya. Nah, untuk pengantar ya, bagian dari kitab Yesaya secara seluruhannya, Bapak Ibu bisa melihat nanti di warta gereja bagian renungan ya, itu sudah ditulis oleh penginjil Karmia supaya kita lebih mengerti tentang secara keseluruhan kitab Yesaya dan juga kita dapat juga mencintai akan kitab Yesaya ini. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas ya dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-13. Ya, sebenarnya judul yang diberikan ke saya adalah Ini Aku, Utuslah Aku ya. Ini Aku, Utuslah Aku. Mari kita akan membuka Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-13. Setelah mendapatkannya, mari kita akan baca secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua dan seterusnya. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pasal ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-13. Yesaya yang baru saja kita baca. Di sana berbicara tentang panggilan Tuhan kepada Nabi Yesaya. Selain berbicara tentang panggilan Tuhan kepada Nabi Yesaya, di sana kita dapat melihat bagaimana Yesaya menerima penglihatan dari Tuhan. Selain dia menerima penglihatan dari Tuhan, dikatakan dia disucikan. Dan Nabi Yesaya diberikan perintah. Perintah untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat yang buta, tuli, dan tidak peka secara rohani. Ya, jadi bukan secara jasmani. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, kapan sih Nabi Yesaya menerima penglihatan dan panggilan Allah? Jelas sekali kalau kita lihat di ayat yang pertama, di sini dikatakan bahwa dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tatanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi baitnya. Nah, saudara, dari sini kita dapat lihat bahwa Nabi Yesaya menerima penglihatan dan panggilan dari Allah. Atau bisa dikatakan sebagai perjumpaan bagian ini. Sebagai perjumpaan Yesaya dengan Allah. Nah, perjumpaan ini saudara merupakan inisiatif Allah yang memiliki tujuan, yaitu Allah mau memakai Yesaya sebagai alatnya. Sebagai alatnya tidak lain untuk memberitakan pengharapan bagi Yehuda. Saudara, dalam perjumpaan tersebut Allah bukan hanya memberikan tugas kepada Yesaya, tetapi melalui perjumpaan ini pun Allah ingin menyatakan siapa Allah kepada Yesaya. Jadi dengan kata lain, sebelum Allah ingin memakai seseorang untuk menjadi alatnya, Allah ingin orang tersebut mengenal terlebih dahulu siapa Allah. Itu penting sekali. Nah, sebelum Allah ingin memakai seorang untuk melayani Allah, Allah ingin orang tersebut mengenal terlebih dahulu siapa pribadi yang dilayaninya. Allah ingin pelayanannya itu menyembah Allah secara pribadi, yang mengutus, bukan katanya pada pelayanan yang dipercayakannya. Saudara, kembali kepada pertanyaan. Kapan Yesaya menerima penglihatan? Ya, seperti tadi saya katakan, yaitu di ayat yang pertama, dia mendapatkan penglihatan dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi beberapa penafsir mengatakan
dan menghubungkan peristiwa tersebut dengan peristiwa sebelumnya. Yesaya mendapatkan penglihatan tentang kemuliaan dan keagungan pemerintahan kerajaan Uzia. Tapi saudara, pada waktu Raja Uzia meninggal, pada waktu Raja Uzia mati, Yesaya sadar bahwa semuanya itu, kemuliaan dan keagungan pemerintahan kerajaan Uzia fana adanya. Karena apa? Kalau kita melihat latar belakang pada masa pemerintahan Raja Uzia, boleh dikatakan pada saat itu masa yang paling makmur, ya, dan boleh dikatakan ada kedamaian bagi kerajaan Yehuda. Tapi saat itu Nabi Yesaya mulai sadar setelah Uzia meninggal. Dia mulai sadar, dia mulai terbuka melihat penglihatan mengenai pemerintahan surgawi, yaitu pemerintahan Tuhan sendiri. Jadi dia sadar untuk hal itu. Nah saudara, apa yang dilihat oleh Nabi Yesaya? Jelas sekali kalau kita melihat di ayat yang pertama sampai dengan keempat. Penglihatan itu boleh dikatakan berisi pernyataan tentang Tuhan atau Allah yang Maha Kudus yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang katanya, dan jubahnya memenuhi bait suci. Itu yang Yesaya lihat. Lalu yang selain itu Yesaya juga melihat para serafin menjaga tahta itu. Serafin itu adalah sejenis malaikat yang boleh dikatakan bersayap, yang boleh dikatakan bertingkat tinggi. Tapi sulit memang dipastikan bagaimana rupanya. Tetapi paling tidak seperti yang kita ketahui dari bagian yang sudah kita baca. Di sana dikatakan para serafin itu mempunyai kaki. Ya, jadi para serafin itu kan berdiri. Jadi berarti punya kaki. Lalu juga dikatakan mempunyai apa? Tangan. Mempunyai tubuh. Nah, saudara, melalui gambaran, ya, penglihatan ini Allah, jadi atau boleh dikatakan adalah menekankan sekali lagi kekudusan Tuhan dan menuntut bahwa mereka yang melayani Tuhan juga harus kudus, harus suci. Saudaraku, yang kedua yang dapat kita lihat, penglihatan selanjutnya itu dapat kita lihat di ayat yang kelima. Setelah Yesaya melihat akan keadaan, boleh dikatakan pemerintahan Tuhan. Ya. Lalu penglihatan selanjutnya di dalam ayat yang kelima, kita dapat lihat di mana Yesaya diberikan penglihatan. Penglihatan tentang apa? Itu tentang siapakah dirinya yang sesungguhnya. Siapakah dia? Maka kalau kita lihat Yesaya atau ia adalah seorang yang berdosa. Seorang yang berdosa yang tinggal di tengah-tengah bangsa juga yang sama-sama bobrok. Yang sama-sama tinggal di tengah-tengah dunia juga yang atau bangsa yang berdosa. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, di hadapan seluruh kehidupan, di hadapan seluruh kekudusan Allah, Yesaya sadar, ya, akan kenajisan dirinya, khususnya dengan tutur katanya. Dari kedua penglihatan ini, kita dapat lihat bahwa Yesaya dipanggil, ya, dipanggil untuk menyampaikan satu pesan, untuk menyampaikan satu berita. Berita bukan berita sekedar seperti dunia yang berikan, tetapi dia harus menyampaikan berita, yaitu atau pesan ilahi. Jadi inti beritanya yang harus disampaikan Yesaya kepada umatnya yang tegar tengkuk dapat kita lihat di ayat 9 sampai dengan ke-10. Mari kita lihat sekali lagi ayat 9-10. Buatlah hati bangsa itu keras, buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Nah saudaraku, jadi Yesaya, ya,
diminta untuk menyampaikan satu pesan atau berita ilahi. Pergi, katakanlah. Ya, jadi secara sepintas kita dapat melihat bahwa Yesaya diutus untuk membutakan, menulikan bangsa. Bahkan saya baca di dalam tafsiran Alkitab masa kini, untuk mendegilkan hati. Jadi dengan kata lain saudara, misi Yesaya tampak sebagai pemberitaan tentang penolakan umat Israel oleh Allah. Saudara, untuk dapat mengerti bagian ini, beberapa penafsir mensejajarkan dengan kisah Musa waktu menghadapi Firaun. Ya, saudara, kalau kita lihat pertama, Firaun benar-benar mengeraskan hatinya. Berkali-kali Nabi datang, tapi dia mengeraskan hatinya. Nah kemudian Allah lah akhirnya saudara dikatakan yang mengeraskan hatinya. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa Allah datang untuk mengeraskan orang-orang Israel? Bukankah seharusnya melembutkan, menegur? Nah saya pikir saudara kurang apa? Saya sedang membaca kitab Yeremia. Berkali-kali Tuhan menegur. Berkali-kali Tuhan juga menghukum karena mereka tidak taat dan sebagainya. Menghukum bukan punya maksud jahat, tapi dengan hukuman supaya berbalik. Tapi sayang sekali, memang orang-orang Israel degil. Nah, maka saudara dari sini akhirnya saudara Allah lah yang mengeraskan hatinya sebagai hukuman karena kasihnya sudah keras. Karena memang dari sananya atau dari sononya saudara, orang-orang Israel memang sudah keras hatinya. Saudara, jadi maksud dari misi Yesaya adalah jika mereka menolak untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, maka mereka akan mendapat penghukuman. Maka seperti tadi saya katakan, sepanjang bulan November, ya, walaupun memang hanya 4 minggu, kita akan melihat dari kitab Yesaya berbicara tentang penghakiman, tetapi juga ada pemulihan. Tentu bagi orang yang mau bertaubat, bagi orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Nah saudara, dari sini kita dapat melihat ya bahwa Yesaya diperintahkan untuk menyampaikan berita ilahi. Nah, responnya itu bagaimana? Kan biasanya kita begitu, kalau kita menyuruh seseorang pergi, ya, atau kita mungkin menasihatkan orang itu begini begitu. Nah, biasanya kita langsung, apa sih respon orang itu? Diam, menang-menang, atau langsung bertindak? Nah, saudara, kita lihat, ya, respon dari Nabi Yesaya. Saya yakin, saudara, tugas yang diberikannya begitu berat, jelas, begitu berat. Pergi, boleh dikatakan untuk membutakan mata, untuk menulikan orang. Jadi dengan kata lain, mereka seolah buta. Mereka seolah-olah tuli, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara, tugas yang diberikannya begitu berat. Tetapi saudara, penglihatan atau visi yang Yesaya lihat, memimpin saudara Yesaya untuk bertindak. Memimpin Yesaya untuk melangkah. Saudara, Yesaya tahu karena apa? Di hadapan kekudusan dan kemuliaannya, dia menyadari bahwa sebenarnya dia ini bukan siapa-siapa. Saudara, Yesaya tahu bahwa di hadapan kekudusan dan kemuliaannya, Yesaya konyong-konyong menyadari akan kenajisan dirinya, akan kenajisan akan bangsanya. Yesaya sadar telah dilahirkan dari bangsa itu dan hidup di tengah-tengah bangsa juga yang bobrok, yang najis. Saudara-saudara, Yesaya benar-benar menyadari akan ketidaksuciannya, kenajisan sendiri,
Khususnya dalam apa? Tadi katakan kaitannya dengan tutur kata. Perasaan saudara dan pengakuan Yesaya semacam itu memang wajar. Memang realistis. Karena memang demikianlah sebenarnya keadaan manusia yang berdosa di hadapan kekudusan Tuhan. Saudara, maka dia menyadari, saya ini orang berdosa. Saya ini orang yang boleh dikatakan najis. Saya ini boleh dikatakan orang yang tutur katanya itu tidak baik mungkin. Tidak benar dan sebagainya. Itu yang dia sadari. Saudara, demikian juga kalau kita melihat di dalam perjanjian baru. Rasul Paulus ketika menerima panggilan pun tidak langsung spontan. Oke, siap sebagai seorang prajurit. Tidak. Tapi kalau kita lihat di dalam Roma pasal 7 ayat 24. Ketika Rasul Paulus menerima panggilan pun dia mengatakan apa? Aku ini manusia celaka. Masa Tuhan mau memanggil saya? Masa Tuhan mau memakai saya sebagai alatnya? Kita tahu siapa Paulus. Sebelum dia percaya kepada Tuhan, sebelum bertaubat, sebelum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Paulus adalah seorang yang dikatakan teroris, saudara. Setiap ketemu orang Kristen, bunuh. Setiap ketemu orang Kristen, dibasmi. Tetapi ketika Tuhan menjamah dirinya, ketika bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan ubahkan. Nah, tapi dia menyadari bahwa aku ini manusia celaka. Saudara, dari sini saya mulai twing gitu ya. Biasanya kalau seorang hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan twing itu yang langsung tiba-tiba meloncat. Ya, bukankah sebentar lagi juga kita akan mengadakan baik pemilihan majelis, pemilihan pengurus dan lain sebagainya. Tentu melalui doa. Karena pelayanan beda ya. Melalui doa. Akhirnya terlintaslah ya mungkin orang ini memenuhi syarat. Walaupun memang di dalam ketidaksempurnaan untuk menjadi mungkin penatua, diaken, untuk menjadi pengurus komisi dan lain sebagainya. Tapi jujur kata, setelah didoakan, setelah ada pendekatan, bisa dikasih tugas. Ibu Sufai tugasnya deketin ini ya. Tapi bukan memberikan ya pokoknya hal yang wah gimana begitu ya. Tetapi paling tidak saudara diminta untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Tetapi justru umumnya tidak semua ya. Mengatakan, aduh Bu, jangan saya. Saya ini hidupnya belum benar. Kalau saya tanya lagi, apa itu benar? Panjang ceritanya. Aduh jangan saya Bu, saya ini tidak layak. Daripada saya jadi batu sandungan. Ya udahlah, jangan saya. Tetapi mulai tunjuk A, B, C, D. Tapi yang penting jangan saya. Karena merasa diri tidak layak. Merasa diri tidak mampu. Karena tahu siapa yang dilayani. Yaitu Allah sendiri. Yang kudus, yang suci, yang mulia, yang agung. Jadi merasa diri ini tidak layak. Saya pikir itu wajar saudara. Kalau orang yang mengatakan, aduh aku layak. Itu orang sombong. Jadi layak. Maka tidak heran. Baik Rasul Paulus. Baik Yesaya pun demikian. Tapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah akhirnya menyucikan Yesaya. Allah juga mau mengampuni Yesaya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Di sana dikatakan seorang daripada serafim. Itu yang tadi saya katakan malaikat ya. Jadi termasuk golongan malaikat itu. Jadi secara simbolis menyucikan Yesaya. Bara api diambilnya katanya dari mesbah. Dan disentuhkan pada mulut Yesaya. Nah ini berarti bahwa Allah berkenan
mengampuni kesalahannya. Allah menghapus kenajisan atau keberdosaan dari Yesaya. Khususnya yang berkaitan dengan tutur kata. Nah, saudara, penyentuhan mulut dengan api itu dihubungkan dengan tugas kenabian Yesaya yang menuntut kemurnian dan keberanian dalam memberitakan firman Tuhan. Ya kan? Orang yang memberitakan firman Tuhan, menyampaikan pesan ilahi harus, saudara, mau tidak mau dengan mempergunakan mulut. Maka di sini dikatakan penyentuhan mulut dengan api, ya, yang melambangkan penyucian ini adalah boleh dikatakan menuntut kemudian dan keberanian dalam memberitakan firman Tuhan. Saudara, dengan demikian akhirnya Yesaya disucikan dan disiapkan untuk mengemban dosa, untuk mengemban, saudara, tugas pengutusannya. Nah, saudara, begitu juga, ya, jika saudara ingin dipakai Tuhan, maka kita pun harus terlebih dahulu membereskan dosa-dosa. Kita harus minta disucikan agar kita dilayakan untuk melayani Dia yang agung, yang suci adanya. Bagaimana perkataan kita saat ini? Sudahkah setiap kata yang kita ucapkan, setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah berkat bagi orang-orang di sekitar? Atau sebaliknya, saudara, caci maki, perkataan yang kotor, najis, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, setelah Nabi Yesaya diampuni dari kesalahannya dan disucikan dari kenajisannya, maka boleh dikatakan ia bersikap tenang. Ya. Bersyukur, yaitu siap menerima tugas yang diberikan Tuhan. Tugas panggilan itu diberikannya dengan cara yang boleh dikatakan bersimpatik. Tidak dalam bentuk perintah mutlak, melainkan dalam bentuk tawaran dan tantangan. Kita lihat di ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Yesaya mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Apa yang dia dengar? Yang dia dengar, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi satu pertanyaan yang boleh dikatakan lembut, tidak memaksa, hanya tanya siapa, ya, yang akan kuutus. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi bukan paksaan. Boleh jawab oke, boleh jawab juga jangan saya. Tapi saudara, bagaimana respon dari Yesaya kalau kita melihat jawabannya? Ini aku, utuslah aku. Saudaraku, Yesaya bersedia taat untuk menjalankan panggilan Tuhan. Dia taat untuk menjalankan misi Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan pergi? Langsung dia mengatakan, ini aku Tuhan. Waduh. Andai kata kalau di jemaat, begitu didatangi, kita kembali kepada cerita tadi ya. Didatangi oleh hamba Tuhan mungkin ya, atau oleh penatua dan sebagainya. Langsung mengatakan, ya saya siap untuk melayani. Wah, jadi kita gak kekurangan saudara. Menjadi pelayan-pelayan, betul gak? Gak akan kekurangan. Mungkin akhirnya kelebihan. Saking banyaknya semua yang melayani, gak tahu ditempatkan di mana dan sebagainya. Tapi gak usah takut, pelayanan itu banyak. Nah saudara,
siapakah yang akan kuutus? Itu juga mengingatkan kita akan amanat agung Tuhan Yesus. Agar apa? Kita pun mau pergi. Tidak seperti Yesaya pergi ke orang yang mungkin dablek gitu ya. Ya. Tetapi pergi yaitu apa? Untuk jadikanlah semua di bangsa muridku. Jadikanlah sebangsa ini murid Tuhan. Bukan murid-murid gereja Hosana atau murid-murid dari kakak. Bukan, tetapi jadikanlah semua bangsa ini muridnya Tuhan. Jadi semua fokusnya kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, waktu saya mempersiapkan bagian ini, salah satu panggilan Tuhan, ya, akhirnya saya menyerahkan diri penuh waktu untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Saudara, saya bergereja di salah satu gereja yang boleh dikatakan liturgosnya tidak seperti kita, ya, tersusun. Nggak boleh tiba-tiba nyeleneng gitu ya. Ada yang mau nyanyi, ada yang mau kesaksian dan sebagainya. Tapi saya dibesarkan di gereja yang boleh dikatakan hampir setiap minggu itu ada yang bersaksi. Tapi bersaksinya bukan bersaksi, oh saya disembuhkan dari sakit penyakit gitu ya. Oh saya dapat kangtau, bukan. Tetapi kesaksiannya itu adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah. Hamba Tuhan yang melayani di pedalaman-pedalaman. Dan saya yang sering kali itu yang saya dengar itu Papua. Makanya kenapa saya ini. Kalau sudah berbicara Papua itu hati saya itu bergetar. Saudara, tapi saya bukan hanya sekedar mendengar. Tetapi saudara di akhir kesaksian itu. Hamba Tuhan itu mengatakan, adakah di antara saudara-saudara yang bersedia memberi dirinya untuk pergi ke daerah pedalaman Papua. Dan tidak saja sampai di itu. Bukan daerah yang basah, maksudnya. Yang serba ada. Tetapi mungkin bisa pergi. Tapi pulang hanya tinggal NAMA. Jadi apa? Hanya nama. Itu berkali-kali. Jadi tidak ada tantangan mari calling berdiri siapa enggak, tapi selalu gitu. Berdoalah di dalam hati. Nah, saudara, saya pikir mungkin saya mirip. Ya, waktu Allah menanyakan kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Dia mengatakan, ini Tuhan, utuslah aku. Dan saya tidak mengatakan, ini Tuhan, utuslah aku. Tapi saya hanya mengatakan begini, Tuhan, kalau Engkau mau memakai saya, orang yang hina dina, orang yang saya itu sekarang lumayan bisa ngomong lancar lah gitu ya. Dulu ini up, kayak orang yang biru gitu ya. Sulit untuk bicara. Apa Tuhan gak salah? Tapi saya mengatakan Tuhan, kalau Kau mau memakai saya, ya, terutama menjadi hambanya penuh waktu, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, visi dari Allah itu akan memimpin setiap kita untuk melayani. Jadi perlu dipertanyakan jika seseorang melihat visi dari Allah, namun orang itu atau orang tersebut tidak berbuat sesuatu atau bertindak, itu perlu dipertanyakan. Karena apa? Seperti Yesaya melihat penglihatan, dipanggil. Seperti saya juga belum pergi ke sana, tapi saya hanya mendengar. Nah, maka saudara tidak cukup, ya sudah mendengar, ya dan sebagainya. Tetapi saudara, ya bersyukur. Saya pikir itu karena anugerah Tuhan. Akhirnya Tuhan mau memakai saya, memanggil saya untuk menjadi hambanya penuh waktu. Itu gara-gara dari kesaksian yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita pun sebagai orang-orang yang sudah percaya dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan pun ingin memakai saudara. Menjadi alatnya. Tuhan pun ingin memakai saudara sebagai pemberita-pemberita firman Tuhan. Maksudnya bersaksi dan lain sebagainya.
Saudara, janganlah kita mengatakan, waduh nanti saja saya ini tidak pandai bicara. Nanti saja saya ini masih banyak dosa dan lain sebagainya. Tetapi saudara, marilah kita minta kekuatan daripada Tuhan. Memang tidak peristiwanya tidak persis seperti Nabi Yesaya. Tetapi paling tidak kalau saat ini Tuhan bertanya kepada saudara, siapakah yang akan kuutus? Atau siapakah yang akan melayani pekerjaan Tuhan? Atau siapakah yang mau pergi untuk aku? Yang mau pergi untuk melayani Tuhan? Saudara, biarlah kita pun mau seperti Yesaya yang mengatakan, Tuhan utuslah aku. Tidak usah jauh-jauh. Ada banyak orang-orang di sekitar kita. Entah itu keluarga kita. Entah itu tetangga kita. Entah itu karyawan kita. Entah itu teman sekuliah kita. Mereka belum percaya kepada Tuhan. Itu adalah tugas kita. Beranikah saudara mengatakan kepada Tuhan. Di dalam hati saudara, dalam doa saudara mengatakan, ini aku, utuslah aku. Nah, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, boleh menegur kita juga boleh meresponi akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ampunilah di dalam kehidupan kami. Kami sering mengatakan bahwa aku mencintai Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Namun di dalam prakteknya, begitu Tuhan bertanya kepada kita, siapakah yang akan melayani? Siapakah yang mau melayani? Ada banyak alasan yang diberikan. Kita mengatakan tidak layak. Kita mengatakan kita masih hidup di dalam dosa. Mengatakan tidak sempurna dan lain sebagainya. Tetapi melalui firman Tuhan yang sudah dipaparkan, bahwa Tuhan memanggil saudara. Tuhan juga menolong saudara untuk menyucikan, mengampuni, melayakkan untuk menjadi alat-alat di tangan Tuhan. Sebab itu biarlah kita juga berani untuk mengatakan, ini Tuhan, pakailah menjadi alatmu. Karena Engkau terlebih dahulu juga sudah datang ke dalam dunia ini melayani kami. Dengar doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus, kita akan muji Tuhan dari KPPK nomor 393. Mengenang Tuhan. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua saja.
kita menerima perjamuan kudus, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk terlebih dulu kita memeriksa diri kita. Apakah masih ada dosa-dosa yang kita sembunyikan rapat-rapat. Jangan ada dosa ini menjadi penghalang ketika datang kepada Tuhan. Jangan ada dosa ini sehingga kita tidak layak untuk menerima akan perjamuan kudus. Oleh sebab itu sebagai hambanya, saya masih memberikan kesempatan untuk terakhir kalinya. Sebelum saudara menghampiri meja perjamuan kudus, makan roti, mari kita mohon dengan kerenah hati datang pengampunan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau mengetahui hati dan pikiran kami yang sesungguhnya. Kami tidak ingin berdosa di hadapan Tuhan ketika kami menerima perjamuan kudus. Sebab itu Tuhan, biarlah sekali lagi Kau akan menyucikan hati dan pikiran kami. Tuhan juga akan mengampunikan segala dosa-dosa yang sudah kami perbuat, baik itu disengaja atau tidak sengaja. Sehingga kami boleh layak sungguh-sungguh menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan akan mendengar seluruh doa yang kami pohonkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan menerima perjamuan kudus, saya sekali lagi akan menyampaikan makna dari perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan langsung oleh Tuhan pada malam ia dikhianati untuk dilaksanakan dalam gerejanya sampai Yesus datang kedua kali. Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat akan kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, yang mana mengingatkan kita akan kasih-Nya yang begitu ajaib dalam hidup kita. Melalui perjamuan kudus ini kita juga memberitakan akan karya keselamatan, itu melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan Yesus juga hadir saudara, secara rohani, yaitu melalui Roh Kudus untuk membawa kita kepada persekutuan dengan Kristus. Jadi perjamuan kudus itu merupakan anugerah Allah bagi kita. Karena Tuhan Yesus yang bertindak, karena Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk membawa kita bersekutu dengan Dia, supaya melalui persekutuan ini Ia memberikan kesaksian dan peneguhan akan anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Dan dengan demikian iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Dalam perjamuan kudus ini kita tidak hanya dipersekutukan atau dipersatukan dengan Tuhan Yesus, tetapi juga dengan sesama saudara-saudara seiman, supaya kita hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Karena itu, marilah kita menerima perjamuan kudus ini dengan satu ungkapan atau ucapan syukur, dengan iman yang sungguh, dengan sikap serta tekad untuk taat kepada Tuhan senantiasa. Dan kita juga berkomitmen untuk hidup saling mengasihi di antara sesama saudara seiman. Oleh sebab itu saya persilakan petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Silakan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita menerima perjamuan kudus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Sebentar petugas akan membagikan roti dan air anggur ini. Saya harap saudara nanti dengan hormat bangkit berdiri untuk mengambilnya. Dan setelah itu duduk kembali. Nanti kita setelah mendapatkan semuanya kita akan makan dan minum bersama. Nah, saudara-saudara, bagi saudara yang belum dibaptis dewasa atau sidi atau dari gereja yang tidak seazas atau tidak sealiran untuk dengan Hosanah, untuk sementara tidak mengambil dahulu. Tapi saudara berdoa juga sama-sama di dalam hati. Silakan Gus. Adakah di antara saudara yang siap untuk menerima perjamuan kudus ini namun terlewatkan, bisa angkat tangan.
Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita terlebih dahulu membuka bagian atas. Mari kita akan sama-sama angkat roti ini, kita mengucap syukur dan kita akan amin. Mari kita buka bagian yang kedua. Ya, setelah selesai mari kita angkat cawan ini, kita mengucap syukur dan kita meminum. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati perjamuan-Mu, dan kami yakin Tuhan juga sudah hadir bersama-sama dengan kami. Biar kiranya perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Kau mau mati di atas kayu salib, menebus, mengampuni kami dari dosa. Kami bersyukur. Dan kiranya Tuhan tolong kami yang sudah menerima akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu besar. Biarlah kami juga sebagai anak-anak-Mu tidak tinggal diam. Biarlah kami juga boleh terus memberitakan siapa Kristus kepada orang-orang yang masih tersesat, kepada orang-orang yang belum percaya kepadamu. Sehingga mereka pun boleh mengenal atau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Biar akhirnya Tuhan akan mendengar doa syukur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali, dan saya minta petugas untuk bisa mengambil cup-cup yang sudah kosong. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian dari KPPK 393 bagian yang ketiga. Hatiku
liturgos saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 20 yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Mary. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Chai Sufe yang sudah mengabarkan firman Tuhan kepada kita dan juga menguraikannya serta memimpin perjamuan kudus pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat yang telah dipilih dan dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, serta berkat Tuhan yang tak ternilai dan selalu hadir setiap hari, setiap pagi kepada kita sekalian. Mari saat ini kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, untuk yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini, bisa memasukkannya ke dalam amplop kuning yang ada di kursi yang sudah disediakan. Di situ tertera barcode atau QR code juga, seandainya tidak berkenan untuk memasukkan uang ke dalam amplop, bisa scan QR code tadi. Atau di kursi di bagian depan, itu ada stiker juga, bisa melalui stiker tadi di scan, kita bisa memasukkan persembahan dengan cara transfer menggunakan QR code. Bagi Bapak dan Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara online di rumah, juga bisa men-scan QR code yang ada di layar. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama kita mengabarkan apa yang terjadi kepada orang-orang yang telah membukakan diri dan mengundang hadir Yesus di dalam hatinya. Dan Tuhan selalu memberikan hal yang terbaik bagi kita. Berapa banyakkah? Jumlahnya tiada terhitung. Kita akan memuji Tuhan, mari kita hitung berkat dari Tuhan. Hitung berkat-Mu. Mari kita akan menyanyikannya sama-sama untuk ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, hanya kaum wanita saja. Hati dari takut dan putus asa, jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya.
masuk dalam doa persembahan. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, berkat Tuhan yang diberikan kepada kami tiada ternilai, sangat luar biasa. Kami tak akan mampu untuk menghitungnya satu persatu karena begitu banyak dan tidak bisa dihargai dengan nilai berapapun. Tapi kami percaya apa yang kami perlukan Tuhan selalu sediakan. Walau kami kadang tidak menyadarinya. Sebenarnya Tuhan tetap memelihara kita. Jikalau kami ada dalam cobaan, sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kepada kami. Agar kami selalu sadar bahwa berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin belajar mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan yang telah kami terima hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan yang begitu luar biasa tadi. Dan pada kesempatan ini Tuhan, berkat yang telah terkumpul ini kami serahkan, biarlah Tuhan pakai untuk menjadi perluas kerajaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat di mana Tuhan telah percayakan kepada kami untuk menyalurkannya. Dan bagi orang-orang yang telah Tuhan percayakan untuk mengelolanya, berikan hikmat dan bijaksana agar bisa mengelola dengan baik. Tuhan, masih ada saudara-saudari kami yang sangat berkekurangan dan sedang menunggu berkat Tuhan. Walaupun sebenarnya mereka sudah mendapatkan berkat, tapi mungkin mereka masih berkekurangan. Kami percaya Tuhan akan selalu memperhatikan mereka. Dan Tuhan juga akan memberikan berkat yang cukup berlimpah. Berkat yang tiada berkesudahan, sama seperti Tuhan mengasihi kami. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukarela, biarlah Tuhan juga akan berkati semakin berlimpah dan semakin dikasihi Tuhan. Dan untuk tangan-tangan yang belum berkesempatan, biarlah pada kesempatan yang akan datang bisa bersama-sama dengan kami belajar untuk memberikan persembahan. Namun yang paling utama ya Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami untuk melayani Engkau dan untuk menjadi saksi Tuhan di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa untuk tim misi Hosana yang sedang melakukan kunjungan misi dan bakti sosial ke Desa Bulo di Sulawesi Barat. Itu dari tanggal 5 sampai tanggal 11 November. Kita akan doakan mereka agar mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan bisa menjalankan misi ini dengan baik. Dan semakin banyak orang yang diberkati oleh Tuhan dan semakin banyak orang yang mau percaya untuk mengikut kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada kesempatan ini ada saudara-saudari kami yang telah Tuhan percayakan untuk ambil bagian di dalam misi dan sedang berada di tempat yang telah Tuhan tunjukkan, yaitu suatu daerah di Sulawesi Barat di Desa Bulo. Seminggu mereka akan berada di sana, mereka akan melayani orang-orang yang ada di pinggiran, yang ada di desa tersebut, yang sedang membutuhkan uluran tangan, yang sedang membutuhkan campur tangan orang-orang percaya untuk membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Dan sedang membutuhkan orang-orang yang juga memberikan bantuan dalam bentuk pelayanan kesehatan dan sebagainya. Kiranya Tuhan akan menolong mereka, terutama menolong tim misi kami yang sedang Tuhan percayakan, sedang Tuhan tugaskan melayani di daerah tersebut. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita di dalam pelayanan. Dan biarlah melalui tindakan mereka, melalui aktivitas mereka semakin tinggi nama Tuhan di tempat tersebut. Dan semakin banyak orang yang semakin percaya dan mau percaya kepada Tuhan. Dan mau menerima kabar sukacita yang akan mereka sampaikan juga melalui pelayanan mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah juga berikan kepada mereka kesabaran. Mungkin banyak hal yang tidak terduga, mungkin banyak hal yang menjengkelkan, mungkin banyak hal yang membuat mereka menjadi sangat lelah, namun kami percaya Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan menjaga kekuatan dan kesehatan mereka tetap prima di dalam pelayanan mulia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja.
Tuhan kami Yesus Kristus. Di mana doa syafaat ini kami sampaikan. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. New Doxology. Oleh Tuhan, mari arahkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Atas nama majelis dan jemaat GKIM Gloria, GKIM Hosana, maksud kami, kepada Ibu Pendeta Chai Sukve yang telah menguraikan firman Tuhan, kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati di dalam setiap pelayanan. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat atas kebersamaannya beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kami mengucapkan selamat datang dan secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami beribadah. Jikalau ada dan berkenan untuk bisa bangkit berdiri, kami ingin lebih mengenal. Mungkin masih ragu-ragu, tapi jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami sangat senang bisa bersama-sama beribadah dengan Anda dan bisa hadir pada minggu yang akan datang dan seterusnya untuk bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kami memohonkan izin pada kesempatan ini kami mengenakan dress code yang agak berbeda walaupun bukan bulan misi sebagai dukungan kepada komunitas berkebaya Indonesia yang sedang berusaha untuk
mengajukan ke UNESCO, atau dalam hal ini mereka namakan kebaya goes to UNESCO, menjadi pakaian tradisional Indonesia. Biarlah pakaian tradisional ini yang hari lepas hari semakin tergerus karena budaya asing bisa kembali berjaya sebagai ciri khas wanita Indonesia. Seperti halnya batik yang mulai kembali digunakan oleh semua golongan umur sejak anak-anak sampai orang dewasa, kalau tidak salah pada tahun 2009. Dan sekarang kita akan menggalakkan kembali wanita Indonesia berkebaya. Ada beberapa berita yang akan kami sampaikan. Yang pertama berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Lana Wijaya atau Ibu Cokro dalam usia 92 tahun pada hari Jumat tanggal 4 November 2022. Almarhumah telah dikremasikan di krematorium Cikadut pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKI Mosana mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, berita pemberkatan pernikahan. Pada hari Jumat 11 November 2022 pada pukul 11 akan dilangsungkan pemberkatan pernikahan antara saudara Victor Febrianto, putra pertama anak kedua dari Tuan Petrus Hermawan almarhum dan Nyonya Elizabeth Afon, dengan saudari Jessica Natania Salim, putri pertama anak kedua dari Tuan Lim Han Min dan Nyonya Tio Aisong. Pemberkatan pernikahan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Berita yang ketiga mengenai hamba Tuhan, Bapak Evangelis Henry sedang mengambil cuti tahunan antara tanggal 1 sampai 8 November 2022 untuk mengikuti pelatihan City to City Indonesia di Jakarta. Dan Evangelis Karmia akan mengikuti cuti tahunan pada tanggal 14 sampai 25 November 2022 untuk juga mengikuti pelatihan City to City Asia Pasifik di Kuala Lumpur. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Yang keempat mengenai pelayanan misi. Pada tanggal 6 sampai 10 November, tim pelayanan misi sedang melakukan kunjungan misi ke Sulawesi Barat, yaitu di Desa Bulo, dan bersama dengan Sinode GKSB mengadakan bakti sosial kesehatan, yaitu tepatnya di Desa Bulo, Kabupaten Mabuju, Sulawesi Barat. Adapun tim misi yang berangkat sejak hari Jumat 4 November yang lalu adalah Dr. Yohanes Sududianto, Dr. Asima Manurung, Evangelis Kesia Lawira, Penatua Lukas Kurnia Senjaya, Ibu Sandra Chandrayanti, Saudari Maria Tombang. Kiranya jemaat mendukung di dalam doa. Ini bukan hal yang mudah, perjalanan cukup jauh dan juga menuju ke desa. Marilah kita doakan bersama-sama biar tim misi ini bisa sukses menjalankan misi yang Tuhan bebankan kepada mereka. Demikian mengenai warta yang bisa disampaikan, lainnya bisa dilihat pada warta secara online. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kebersamaannya beribadah bersama-sama dan kita akan bersama-sama beribadah minggu depan. Dan selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.